Horas, selamat pagi sahabat KKPS TV. Hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Yesus, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi hidup kami, dan kami memohon biarlah dalam menjalani hari ini kami dituntun oleh kebenaran firman-Mu, dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang kita dengarkan bersama tadi adalah bagian percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria yang terjadi dekat sumur Yakub di Sikem. Dalam suatu perjalanan Yesus dari Yudea ke Galilea. Dan Sikem ada di daerah Samaria, dan wilayah Samaria ada di antara Yudea dan Galilea. Saudara-saudara, sesungguhnya orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria, bahkan cenderung membencinya. Karena itu, bila orang Yahudi bepergian dari Yudea ke Galilea atau sebaliknya, kendati jalan yang terdekat adalah melewati Samaria, tapi orang Yahudi akan menghindari wilayah Samaria itu. Kendati pun mereka harus berputar jauh untuk sampai ke tujuan mereka. Tetapi Yesus tidak. Ia tidak mengikuti perilaku yang demikian. Ia bahkan bukan saja bersedia melewati wilayah Samaria, ia pun mau bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria, bahkan bersedia tinggal di daerah itu untuk beberapa waktu lamanya. Dan dalam perjumpaan dengan perempuan Samaria itu, yang terjadi ketika Yesus beristirahat dekat sumur Yakub, Yesus meminta agar perempuan itu memberi ia minum yang dapat ditimba dari air sumur itu. Tetapi perempuan itu berkata, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum padaku seorang Samaria?" Dari jawaban ini terlihat sikap perempuan itu yang belum terbebas dari pertikaian antara orang Yahudi dan orang Samaria. Namun Yesus kemudian mengarahkan perhatian perempuan itu kepada diri Yesus yang dapat memulihkan perseteruan itu. Yaitu jikalau perempuan itu mau menerima air kehidupan yang akan terus-menerus mengalir di dalam dirinya bila ia menerima Yesus di dalam kehidupannya. Demikianlah yang dikatakan pada ayat 14. "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal." Saudara-saudara, air kehidupan apakah yang dapat terus-menerus memancar dalam hidup perempuan itu yang dapat diberikan Yesus? Itulah air kehidupan yang berkuasa mengampuni dosa-dosanya. Air kehidupan yang dapat menyucikan dia di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, dan bahkan berkuasa memberi kehidupan kekal kepadanya. Karena itu dapat memulihkan semua beban yang memberati hidupnya, termasuk hati dan mental yang tertekan selama ini akibat pengucilan masyarakat terhadap dirinya.
Sebab memang perempuan ini termasuk yang dikucilkan masyarakat oleh perilaku yang dinilai asusila secara seksual. Namun di pihak lain, Yesus menerimanya lewat pengampunan dosanya, asalkan ia mau menerima Yesus dalam kehidupannya. Dari hal ini, Yesus mengangkat harkat diri perempuan ini menjadi manusia baru di hadapan Tuhan, tetapi juga pemulihan kepada hati yang baru, yang dapat memulihkan perseteruan dengan sesamanya. Sebuah perilaku perseteruan yang sudah mentradisi, tetapi sekarang dapat dipulihkan dalam hidup saling mengasihi di antara sesama. Kehidupan yang baru demikianlah yang digambarkan lewat air kehidupan yang terus-menerus mengalir dalam diri perempuan itu sebagai buah penerimaannya kepada Yesus. Dengan kata lain, pemulihan ini yang mendatangkan kehidupan tidak terkecuali sekelam atau segelap apakah kehidupan kita sebelumnya. Dan untuk itulah sesungguhnya kedatangan Yesus datang ke dunia ini seperti yang ditegaskan dalam Yohanes 10 ayat 10. Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Jadi saudara-saudara, suatu kebenaran hakiki yang kita terima lewat firman ini adalah ketika hidup kita diarahkan kepada Yesus Kristus dan kita hidup di dalam Dia, itulah yang memberi pemulihan bagi setiap kesulitan kita dalam kehidupan ini. Apakah itu berupa beban yang berat atau penderitaan yang menekan terhadap mentalitas, bahkan hati dan jiwa kita, dan bahkan fisik kita sekalipun. Bukankah kebenaran ini juga yang dikatakan Yesus dalam Matius 11 ayat 28? Di sana Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Karena itu, kehausan kita akan air kehidupan yang dapat diberikan Yesus, biarlah terus-menerus bergelora dalam diri kita, seperti ungkapan pemazmur yang berikut. Seperti rusa yang merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allahku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Yesus akan firman-Mu yang telah ditaburkan kepada kami, yang mengundang kami untuk menerima air kehidupan yang dari Tuhan. Biarlah air kehidupan itu menguduskan kami di hadapan-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh terbilang anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tiada yang seperti